Halo, perkenalkan nama saya Margarita Sekar Putri Winanti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4D NIM 037. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan atau menceritakan tentang media pembelajaran konvensional yang saya kembangkan atau saya buat. Jadi, media pembelajaran konvensional yang saya buat bernama Snack Quiz. Snack Quiz ini merupakan permainan papan yang saya terinspirasi dari sebuah game Quiz Wizard di internet. Namun dengan sedikit perubahan, saya membuatnya dengan media konvensional atau secara nyata. Sesuai dengan teori konstruktivisme, yaitu para pembelajar menjadi terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif dan kreatif. Oleh karena itu, saya membuat permainan edukasi yang bernama Snack Quiz tersebut. Mengingat ini adalah untuk kelas bawah, yaitu untuk kelas 1 SD yang pada dasarnya mereka masih senang bermain di dalam kelompok, dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah game edukasi. Papan permainan ini sama seperti dengan papan permainan lainnya, terbuat dari karton atau kardus bekas yang dimainkan secara berkelompok. Muatan pembelajaran pada papan permainan ini adalah tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri, yang terdapat muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk cara permainannya, tentu saja guru hanya menjadi seorang fasilitator yang sebelumnya memberikan pengantar ataupun penjelasan cara permainannya dan peraturan mainnya. Kemudian, setiap pemain di dalam kelompok kecil itu memiliki bidaknya masing-masing yang akan digunakan untuk menentukan petakan dan mencapai garis finish. Giliran pemain bisa ditentukan dengan home pimpah ataupun dengan undian. Jadi siapa yang akan bermain duluan, lebih tepatnya kepada urutan pemain, bisa digunakan dengan home pimpah ataupun undian. Kemudian peserta didik bermain sesuai dengan urutan. Bagaimana cara permainannya? Pemain melemparkan dadu untuk menentukan petakan mana dia harus berhenti. Nah, di petakan tersebut terdapat beberapa tugas. Jadi papan permainan ini dilapisi dengan lintasan jalan yang dibentuk dengan petak-petak, yang setiap petaknya itu dapat dibuka dan ditutup. Jadi papan permainan ini memiliki 2 lapisan, yang jika satu petak itu dibuka akan ada tugas tersendiri. Yang pertama, untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, bisa saja ada anak yang mendapatkan petakan dengan untuk mengungkapkan pujian, kalimat pujian. Jadi di dalam petakan itu ada tugas, berilah pujian kepada teman yang bermain setelah kamu dengan kata-kata yang sopan. Selain itu, dalam papan permainan ini juga terdapat dalam petakan tersebut bisa juga ada reward, tentu saja ada reward dan punishment. Untuk punishmentnya, karena di jalan itu ada lintasannya, jadi ada pos-pos ataupun tempat untuk pengimplementasian muatan pelajaran PPKN. Karena KD-nya adalah tentang sila Pancasila yang ketiga, jadi peserta didik diharapkan dapat memberikan contoh kalimat perintah ataupun pemberitahuan perintah dan menceritakan pengalamannya tentang yang berkaitan dengan pengimplementasian Pancasila sila yang ketiga. Selain pos-pos rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, untuk punishment-nya di situ ada beberapa pos yang berupa penjara.
Jika ada pemain yang mendapatkan penjara, maka mereka tidak dapat bermain 1 putaran dengan syarat mereka bisa bermain kembali jika mereka bisa mendapatkan pertolongan dari teman yang bermain setelah atau sebelum dia, dengan menggunakan kalimat tolong. Jika orang pemain yang dimintai tolong itu mau menolong atau membebaskan pemain yang terkena punishment, maka dia akan bisa bermain kembali. Kemudian dia akan harus juga mengucapkan terima kasih sebagai sebagai pengimplementasian pembelajaran kompetensi dasar bahasa Indonesia. Sekian media konvensional yang coba saya kembangkan. Terima kasih.